Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul makalah Perencanaan dan Pengembangan Tes dan Non-Tes akan mempresentasikan hasil makalah kami. Saya Siti Nurbaiti Purba dengan NPM 18020059 dengan rekan-rekan saya. Nama saya Nur Arifah, NPM 18020069. Nama saya Raha Afia, NPM 18020142. Nama saya Kendra Mayani, NPM 18020060. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan tertentu. Tes juga dapat diartikan sebagai salah satu untuk mengetahui kondisi siswa, yang mana yang dimaksud dengan kondisi siswa yakni prestasi belajar siswa. Perencanaan tes, adapun perencanaan tes yang dilakukan ialah sebagai berikut. 1. Menentukan atau merumuskan tujuan tes. 2. Mengidentifikasi hasil-hasil belajar learning outcomes yang akan diukur dengan tes tersebut. 3. Menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik. 4. Merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan diukur dengan tes tersebut. 5. Menyiapkan tabel spesifikasi semacam blueprint. 6. Menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Pengembangan tes melibatkan kegiatan identifikasi hasil belajar, deskripsi materi, pengembangan spesifikasi, penulisan butir dan kunci jawaban, pengumpulan data uji coba, pengujian kualitas butir dan perangkat, serta komplikasi. Spesifikasi pengembangan tes meliputi yang pertama menentukan jenis tes, yang kedua menentukan banyak butir tes, yang ketiga menentukan waktu pengerjaan, yang keempat menentukan peserta uji coba, yang kelima menentukan waktu uji coba, yang keenam menentukan aturan skorsing, yang ketujuh menentukan kriteria kualitas tes, dan yang terakhir adalah menyusun kisi-kisi tes. Penulisan soal. Menurut Sumadi Subrata, secara umum kemampuan khusus yang harus dimiliki bagi penulis soal adalah yang pertama yaitu penguasaan pengetahuan yang diteskan. Yang kedua yaitu kesadaran akan tata nilai yang mendasari pendidikan. Yang ketiga yaitu pemahaman akan karakteristik individu yang dites. Yang keempat yaitu kemampuan membahas gagasan. Yang kelima yaitu penguasaan akan teknik penulisan soal, dan yang terakhir yaitu kesadaran akan kekuatan dan kelemahan dalam menulis soal. Dalam menulis soal diperlukan kemampuan untuk membahas gagasan dalam bahasa verbal yang jelas dan mudah dipahami. Sebab soal merupakan wakil dari pendidik yang hadir di hadapan peserta didik. Oleh karena itu, penulisan soal membutuhkan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit. Menurut Bot, prinsip umum yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan tes dalam penulisan butir-butir soal, yang pertama yaitu ketikan butir-butir teks dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan tes. Yang ketiga penyiapan tes, yang keempat uji coba, dan yang terakhir evaluasi tes. Penyusunan non-tes. Pengertian penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang telah diperbuat atau yang telah dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Jenis-jenis instrumen non-tes dan penyusunannya. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Ada 3 jenis observasi. Yang pertama observasi langsung, yang kedua observasi tidak langsung, dan yang ketiga observasi partisipasi. Yang kedua ada wawancara, yaitu salah satu alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dan ada juga jenis-jenis wawancara. Yang pertama wawancara terpimpin, dan yang kedua wawancara tidak terpimpin atau juga ada angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam beberapa kategori. Pembagiannya dibedakan lagi menjadi 2, yaitu pembagian kuesioner berdasarkan siapa yang menjawab dan pembagian berdasarkan cara menjawab.
Jenis-jenis angket terbagi menjadi dua. Yang pertama, angket langsung dan angket tidak langsung. Yang keempat ada skala sikap. Skala sikap ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung, menolak, dan netral. Ada studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dianggap mengalami kasus tertentu. Misalnya mempelajari khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal belajar atau anak pandai, dan anak yang paling disukai kepada teman-temannya. Yang keenam, sosiometri. Sosiometri merupakan cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri, terutama menyesuaikan diri dengan teman sekelasnya. Sekianlah presentasi makalah dari kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum.